Shalom Bapak Ibu dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada hingga pada saat ini. Kami juga menyapa seluruh jemaat yang dalam keadaan kurang sehat karena penyakit dan juga karena serangan COVID-19 sehingga dirawat di rumah atau dengan sebutan isoman di rumah masing-masing dan juga dirawat di rumah sakit. Begitu juga dengan jemaat yang tidak dapat melanjutkan perjalanan kembali ke Jakarta, ke Selipi, karena juga akibat penyakit, kita tetap berdoa. Semoga Tuhan memberikan kesembuhan bagi kita semua, agar kita dapat berkumpul kembali dengan keluarga dan dapat melaksanakan aktivitas kita seperti biasa. Kita tetap memohon dan berdoa kepada Tuhan agar kesembuhan diberikan Tuhan kepada kita masing-masing. Kembali kita hari ini, hari Senin 7 Februari 2022, disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat ke-7. Demikian firman Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Sekali lagi kami bacakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Demikian firman Tuhan. Melalui nats ini kita mengambil dan menetapkan topik berdiamlah dalam Tuhan. Bapak, Ibu dan seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui pemazmur ini kita diajak untuk berdiam diri di hadapan Tuhan dan menantikannya. Artinya, berbuatlah sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, jangan terombang-ambing, jangan menuruti kata hati, sebab keinginan daging tidak akan menyelamatkan kita. Hanya dengan melakukan kehendak Tuhan, kita menerima keselamatan dan kedamaian. Di dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 15, dikatakan di sana, dengan bertobat dan tinggal diam di dalam Tuhan, kita akan diselamatkan. Artinya kemampuan dan kekuatan kita tidak akan mampu mendamaikan dan menyelamatkan hidup kita. Kita membutuhkan pertolongan, yaitu Tuhan, untuk menopang hidup menghadapi kesulitan dan persoalan. Jujur kita mengatakan bahwa hidup ini tidak terpisahkan dari berbagai macam kesulitan dan pergumulan. Jenis pergumulan yang kita hadapi menurut pemazmur ini adalah sikap marah kepada seseorang berhasil karena tipu daya dan mengarah kepada kecemburuan. Dapat juga kita bandingkan seperti yang tertulis di dalam Mazmur 73 ayat 3 dan Ayub 21 ayat 7. Dan masih banyak lagi hal-hal yang membuat kita menghakimi orang lain sehingga mendatangkan dosa dan kesengsaraan bagi kita.
Untuk itu Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats ini mengajari kita bagaimana supaya kita jangan marah dan jatuh ke dalam dosa. Ayat 7a. Berdiam dirilah di dalam Tuhan. Biarkanlah Tuhan yang memimpin hidup kita. Walaupun sulit untuk melakukannya. Pemazmur mengajak kita agar jangan menghakimi, karena dengan menghakimi orang lain akan menambahkan dosa bagi kita. Ketika kita marah, akan mempermudah kita jatuh ke dalam dosa. Dapat kita bandingkan di Efesus 4 ayat 26. Untuk itu, marilah kita berdiam di dalam Tuhan dan menantikan Dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pengajaran firman-Mu pada saat ini. Tuhan telah mengajarkan kepada kami agar kami berdiam dan bertekun di dalam Tuhan. Untuk itu ajarlah kami Tuhan melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami, supaya kami jangan mengandalkan diri kami, namun kami mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami, agar senantiasa kedamaian, sukacita, dan damai sejahtera hadir di dalam hidup kami masing-masing. Demikian Tuhan mengajarkan kepada kami melalui sapaan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan atas berkat dan kemurahan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Shalom.